Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia di Jalan HR Rasuna Said. Di sini jalan memang agak menyempit karena ada proses pengerjaan dari kelanjutan stasiun LRT Jabodebek Kuningan ya. Namanya ini adalah stasiun LRT Kuningan dan si stasiun ini dalam proses pembuatan akses menuju ke arah atas ya, mirip dengan tangga, cuman di sini ada bentuknya lebih landai dengan alas besi ya. Kemudian ada rangka-rangka yang tersusun seperti ini, nantinya akan diberi atap tentunya agar tidak kehujanan ataupun kepanasan, sehingga stasiun LRT yang ada di atas itu bisa terjangkau oleh para pengguna yang ada di bawah turun dari halte Transjakarta. Di bagian sini ini adalah konstruksi layangnya ya, dapat kita lihat ke arah sana itu menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Namanya Kuningan, kemudian Rasuna Said. Setelah itu adalah stasiun LRT Jabodebek Setiabudi. Ini posisinya ini berada di sekitar depan Departemen Kesehatan, kemudian di seberang itu ada gedung Aryo Bimo. Nah, tentunya ini dapat membantu ya para pengguna yang nantinya ingin menggunakan moda transportasi LRT menuju ke arah Bekasi secara langsung. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur jalan dan seterusnya. Oke, kita lihat di operation plan-nya ini rencana waktu itu ya. Di sini nama stasiunnya masih Setiabudi, Karet Kuningan, Rasuna Said. Sekarang sama ya, tetap sama. Ada Kuningan ya, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi. Itu adalah 3 stasiun yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said. Kemudian ada 3 lintas pelayanan ya. Yang pertama itu ke arah Cawang, yaitu Duku Atas Cawang, kemudian Cawang menuju Bekasi dan Cawang menuju ke arah Cibubur. Ya, kita lihat lebih dekat di sini. Ini masuk ke Tempo Pavilion ya. Rangka-rangka besi ya itu sudah disusun model kotak itu sebagai akses bridge nampaknya untuk disambungkan ke kanan. Ya, seperti JPO ya. Karena si para pengguna tidak menyeberang ke arah halte Transjakarta, nantinya halte Transjakarta juga akan menggunakan JPO tersebut yang tadi ya untuk akses sebagai akses dari para pengguna untuk menuju ke halte Transjakarta ataupun ke arah stasiun LRT Jabodebek. Stasiunnya sendiri terdiri dari 2 lantai nanti di bagian atas ya. Sudah tinggi, kemudian juga terdiri dari 2 lantai. Yang lantai pertama tentunya untuk para akses pengguna ya. Mungkin ada fasilitas juga di sana, fasilitas komersial, mungkin toilet, mungkin musola dan lainnya. Sedangkan si keretanya sendiri ada di bagian atasnya lagi ya. Ini rangka-rangkanya. Kemudian kalau untuk akses para pejalan kaki ya, kalau di sini itu akan lewat di bagian ini nih, yang kanan sini yang hanya dibatasi dengan barrier-barrier seperti mas itu ya. Tampak di kejauhan ya, kalau tadi kita melihat dari arah sebelah sana di sini masih ada rangka-rangka yang dikerjakan ya. Sedangkan stasiun ini hanya ada bagian ujung sebelah sana aksesnya ya, bagian sini tidak ada. Nah, ini kita coba akses pejalan kaki di area atau kawasan yang ditutupi dengan papan-papan pelindung ya. Tentunya ini untuk menjaga kawasan konstruksi bebas dari pejalan kaki ataupun orang umum masuk, karena tentunya berbahaya bila tidak menggunakan APD ya, alat pelindung diri dan sebagainya, dan juga mungkin kepentingannya belum ada ke sana. Nah, jalan setapak ini muat untuk kayaknya 1 orang ya, leluasa. Kalau misalnya 2 orang berarti mungkin agak berhenti 1 orang seperti itu. Dan jalan Rasuna Said di sekitar kawasan ini memang agak menyempit ya. Ini kita lihat rangka-rangkanya lebih dekat. Di bagian atas itu akan tersambung ya, nampaknya masih sedikit lagi. Sedangkan di bagian bawah ya, ini alas untuk naiknya sudah selesai dan sudah dipagar ya. Tentunya pagar ini sangat penting untuk keamanan para pengguna ya, apalagi naik ke arah atas. Rangka yang digunakan untuk si akses adalah rangka baja ya. Nah, nanti di belakang kita ini ada JPO ya, yang akan menyambungkan antara yang bagian kita berdiri ke arah stasiun ya. Nampaknya akan ke arah stasiun terlebih dahulu, lalu kalau ingin ke Transjakarta turun ke bawah atau ke naik
ke atas ke stasiun LRT. Mungkin ada eskalator atau bagaimana. Ini adalah ini halte Transjakarta yang ada di sekitar Rasuna Said mengarah ke perempatan Kuningan ya. Dan itu adalah lengkung panjang dari LRT yang menuju ke arah Pancoran. Ini satu lagi contoh stasiun halte Transjakarta yang nampaknya ini sedikit darurat ya, karena kalau yang baru itu agak lebih bagus. Ini waktu itu mungkin dibuat untuk kelancaran dari proyek LRT Jabodebek yang ada di sepanjang HR Rasuna Said ya. Kalau kita lihat di bagian bawah ini terdapat tangki-tangki. Ini kemungkinan besar untuk penyimpanan air. Lalu si halte Transjakartanya sudah jauh lebih baru ya, modern dan lebih panjang. Tentunya sesuai dengan semangat revitalisasi halte Transjakarta, yaitu membuat kapasitasnya lebih banyak ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas masyarakat di sana, fasilitas umum seperti toilet, musola dan lainnya. Lalu juga untuk meremajakan halte-halte yang lama karena sudah berusia. Nah, kalau sudah berusia kemudian orangnya banyak ya, tentunya itu berbahaya bagi keselamatan para pengguna. Di bagian bawah ini ada pipa warna merah ya, nampaknya dipergunakan untuk, kita tidak tahu, mungkin air atau apapun ya. Di bagian atas ini ruangannya sudah kaca-kacanya sudah selesai ya, nampaknya si LRT ini kalau di bagian atas cukup siap ya. Kita belum lihat dalamnya, tapi di beberapa video dari Satuan Kerja LRT Jabodebek ya sudah banyak yang selesai, dan di sini juga sudah dijalankan uji coba. Ini lebih tepatnya di sini ya, di depan Departemen Kesehatan nih parkirannya ya. Nanti para pengguna ya yang sekitar Departemen Kesehatan atau nanti dari Denpasar, dari Mega Kuningan ya, akan lebih dekat ke sini ya, menjangkau area transit lah ya, area transit untuk menuju ke rumah masing-masing dan sebaliknya. Ya, tanpa halte Transjakarta di sana ya, itu menggunakan pintu geser yang berfungsi, nampaknya itu otomatis ya, geser, buka dan tutup untuk keamanan dari para pengguna. Ini lokasi kita tadi ya. Nampak di sana ya, jadi si layang LRT itu, si tracknya itu ada di atas ya, kemudian si tangganya akan ada di lantai bawahnya yang ini nih, kemudian si halte Transjakarta berada di bawahnya lagi ya. Jadi untuk naik ke atas itu kemungkinan ada eskalator untuk para pengguna atau tangga bagi yang sehat, atau juga lift ya. Memang di setiap stasiun itu aksesnya ada 3. Ada anak tangga, ada eskalator, dan ada lift. Tentunya lift dipergunakan untuk keperluan-keperluan para difabel, lalu juga keperluan-keperluan yang urgent, mungkin bawa barang atau bagaimana naik ke atas ya. Dan ini adalah kawasan-kawasan yang akan di-cover ya, termasuk yang di depan sana gedung-gedung yang ada Aryo Bimo ya, kemudian di sana ada Palmawan ya kalau tidak salah. Nah, targetnya dari si LRT Jabodebek ini adalah nanti tadinya di bulan Agustus ya, akan diresmikan di 17 Agustus tahun ini. Nampaknya akan sedikit mundur ya, ke bulan Desember karena ada beberapa hal yang masih akan diselesaikan. Ya, nah, sesuai dengan hasil diskusi juga Pak Kemenhub, kemudian KAI ya, Satker, dan juga mungkin dari para petugas ya, yaitu akses menuju ke stasiun. Contohnya yang ini ya. Ini kita dari arah yang berlawanan menuju ke arah selatan atau menuju ke arah Mampang, ke arah Buncit ya. Di bagian kirinya kita belum lihat ada JPO di sana ya. Kemudian bagian kanan nih tentu si halte Transjakarta ya dari seberang. Kemudian di sini juga belum ada aktivitas untuk mendirikan atau membuat pondasi-pondasi untuk naik ke atas ya. Nah, apakah akan ada atau tidak kita belum tahu, tapi sempat waktu itu rencananya ada di kiri dan kanan jalan ya. Kalau tidak ada tentunya akan menyulitkan para pengguna yang ada di sebelah kiri. Tiang-tiang monorel ini masih ada di sekitar sini ya, kurang lebih ada 100 tiang monorel.
dan itu mungkin membutuhkan kesepakatan bersama untuk apakah akan dibongkar atau akan dipergunakan untuk yang lain, sehingga mungkin lebih selesai lah dalam hal ini ya, ada ujungnya. Nah, ini tadi halte Transjakarta yang ini sebenarnya agak lebih baru dibanding yang lama-lama. Banyak halte Transjakarta yang masih lama juga ya. Dan di sini JPO-nya lumayan jauh ya, lumayan jauh untuk menjangkau si halte Transjakarta tersebut. Di depan sana ya ada halte Transjakarta lagi satu ya, itu juga JPO-nya lumayan jauh, menyeberang ke arah kiri menuju ke Gatot Subroto. Sebenarnya tidak hanya di bagian sini pengerjaan akses dari tangga ataupun juga lift ya, ataupun eskalator yang ada di stasiun LRT. Kita juga lihat pengerjaan akses ke stasiun LRT di sekitar Cawang ya. Di bawah stasiun Cawang sendiri itu sudah mulai didirikan halte Transjakarta yang baru ya, yang BNN ya kalau tidak salah. Lalu dari situ juga akan disambungkan dengan JPO. Nampaknya sudah ada JPO-nya ya, tinggal menyambungkan mungkin ya, atau membuat rangka-rangka seperti tadi yang ada di Rasuna Said sehingga JPO-nya benar-benar lebih kokoh seperti itu. Nah, ini adalah di sisi Setiabudi ya, di beberapa waktu lalu kita lihat di sini contohnya ada rangka-rangka yang dibuat di sebelah kanan ya, kemudian rangka itu nanti akan menjadi anak tangga atau akses bridge, sedangkan di bagian kiri ini semacam tanjakan saja atau rem ya, rem naik atau rem turun ya. Lalu di situ nanti diberi semacam lapisan besi ya, lapisan besi yang dipergunakan biasa di JPO. Nampaknya hanya seperti itu. Kemudian dari situ dibuat pagarnya ya, dipagar dan dibuat atap ya. Sedangkan tiang-tiang di bawahnya itu lumayan kokoh ya, dan cukup kuat menahan beban dari orang-orang yang akan lewat ya, para penumpang. Ini di Cawang ya yang tadi kita lihat. Nah, Cawang sendiri ini seperti ini. Jadi tidak hanya di Rasuna Said. Nah, di Cawang ini sudah ada rangka-rangka untuk Transjakarta ya, halte Transjakarta yang baru. Di bagian atasnya juga sudah ya. Kemudian ada fasilitas ya, nampaknya itu toilet dan mungkin ada ruangan seperti musola nantinya. Ini halte BNN yang baru ya, nah yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Cawang. Nah, Cawang sendiri ini merupakan stasiun, di sebelah kanan itu ada buat lift nampaknya. Cawang itu merupakan stasiun LRT interchange ya, yaitu pertukaran antara lintas pelayanan baik yang dari Duku Atas, yang dari dari Bekasi ke arah Cibubur ya. Bekasi dan Cibubur. Jadi kalau yang dari Cawang mungkin ya ada yang langsung ke arah Bekasi, ada yang langsung ke arah Cibubur. Nah, kalau dari Bekasi ingin ke Cibubur tentunya transit di Cawang lalu ambil ya, yang ke arah Bekasi. Nah, kita lurus lagi ke arah sini ya. Ini adalah Jalan MT Haryono, di mana di bagian depan nantinya kita akan melihat perkembangan dari LRT Jabodebek yang ada. Ya, ini sebenarnya sudah ada di video kita sebelumnya. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin melihat lebih detail ya, untuk yang di bagian sini per hari ini tanggal 13 Juni ya, di sini sudah dibuat, di pinggir-pinggirnya sudah dibuat ya, kemudian anak tangganya sudah jauh lebih bagus, dan di sini sudah tidak macet ya. Yang macet itu adalah, yang padat adalah di sekitar stasiun LRT Jabodebek Cikoko, di mana di sana juga ada halte Transjakarta Cikoko, tadinya mirip seperti yang di kanan ini, dan itu sedang direvitalisasi. Karena kalau kita lihat yang kanan ini tentunya kapasitas yang bisa dihandle itu tidak banyak ya. Kalau misalnya penumpangnya banyak, haltenya sedikit, tentu akan antri sampai ke atas dan mungkin akan berbahaya bagi penumpang bila saja terlalu padat di halte ya. Kemudian juga pintu-pintu yang menuju ke arah bis Transjakartanya itu terbuka ya, terbuka. Dan bila kita membawa anak kecil atau membawa orang tua, tentunya harus ekstra hati-hati. Nah,
Jalannya di sini memang seperti ini. Mudah-mudahan nanti selesainya proyek LRT, jalan ini juga makin mulus dan dapat dilewati lebih lancar ya. Dan tentunya kita kalau tidak kemana-mana bisa menggunakan si LRT Jabodebek ini ya. Si halte Transjakarta yang baru sedang dilakukan revitalisasi ya, di pembangunan, dan areanya lumayan agak panjang ke depan ya. Tentunya si haltenya sendiri akan lebih panjang, dari 3 lajur menjadi nampaknya ini 1,5 ya. 3 lajur. Nah, ini akan dikonekkan ke bagian kiri ke halte stasiun LRT Jabodebek Cikoko yang ini. Plus nanti mungkin akan dikonekkan juga sekalian dengan si stasiun KRL Cawang ya. Ya, di sini ada mobil Mbak Kiki nampaknya ini. Nah, jalannya kurang lebih seperti ini ya, pecah-pecah masih ya. Semoga nanti akan diperbaiki dan selesai. Baik, terima kasih perhatian sahabat semua. Bila ingin mengikuti video ini silakan dilanjut, dan salam sehat. Indonesia makin maju moda transportasinya ya, dan masyarakat Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan lain-lain mobilitasnya makin baik dan makin cepat. Kinerjanya meningkat, roda perekonomian bergerak. Terima kasih. Salam sehat.